Shalom keluarga GKI yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di Sapaan Gembala GKI. Pada pagi hari ini bersama dengan saya, Yusuf Fernando, kita akan merenungkan bersama bagian bacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang makasih, kami bersyukur untuk pagi yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh melalui malam tadi, kami boleh melalui hari kemarin dengan sukacita dan damai bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berhenti sejenak. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu saja yang menuntun langkah kehidupan kami hari ini. Tuhan, tolong kami dengan segala keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu dan terutama boleh melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami ingin merenungkan, kami ingin melakukan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati dan lindungi kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca, merenungkan bagian bacaan dari Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Sebuah kisah perjalanan ke Emmaus. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang akan mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah berhendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Rungkat ente-entean. Bapak saudara, lagu itu mau menggambarkan sang penyanyi yang rasanya hatinya hancur sedemikian rupa. Gak ada lagi harapan, ente-entean, habis-habisan. Kiranya ini perasaan yang menggambarkan kedua murid Tuhan Yesus ketika mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka hancur sehancur-hancurnya. Kita temukan perkataan Kleopas. Mereka berharap sekali bahwa Tuhan Yesus yang jadi Mesias, yang Mesias seperti yang dia bayangkan. Dikatakan di ayat 21, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu sudah lewat 3 hari. Ibu saudara, bahkan mereka mengetahui, mereka sudah mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi itu tidak mengubahkan hati mereka yang hancur lebur. Mereka kehilangan harapan. Ibu saudara, apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan harapan? Seakan masalah di depannya itu adalah segala-galanya. Betul kan? Inilah yang terjadi di hadapan Kleopas dan rekannya ini. Yang mereka hadapi adalah masalah bahwa Tuhan Yesus sudah tiada. Sudah disalib dan meninggal, sudah wafat. Fakta berita tentang kebangkitannya mereka abaikan. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka, rasanya dikatakan ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Ibu saudara, bukankah ini yang menggambarkan kita ketika kita menghadapi sebuah masalah, sebuah problem, sebuah tantangan dalam kehidupan kita? Kita fokusnya kemana? Masalahnya. Kadang seperti mereka berdua ini, mata kita tertutup pada harapan. Fokusnya pada masalah. Dan membuat kita semakin down, semakin sedih, dan lain sebagainya. Saudara, belajar dari kisah ini, kita menemukan hal yang menarik ketika mereka berdua berjalan, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan mereka dengan Tuhan Yesus? Mereka berdua berbincang-bincang, ngobrol. Apa isi obrolannya? Obrolan adalah ajaran tentang firman Tuhan. Bukankah kedua hal ini juga yang penting ketika kita menghadapi kehidupan kita? Kita perlu ngobrol, kita perlu berbincang-bincang dengan Tuhan, kita perlu firman Tuhan, tuntunan kehidupan kita. Dan apa yang terjadi ketika mereka di jalan tadi? Mereka berkobar-kobar rasanya. Mereka bersemangat. Ada harapan yang kembali timbul. Dan mereka sadar ketika Tuhan Yesus memecah roti. Mereka mengenali Tuhan Yesus. Siapa ini? Ternyata guru mereka. Bapak saudara, kita perlu berhenti sejenak. Kita perlu menyediakan waktu untuk ngobrol dengan Tuhan. Untuk merenungkan firman Tuhan. Agar apa? Agar kita punya harapan yang baru. Sekalipun kehidupan kita tidak berubah. Kleopas dan rekannya ini kehidupannya tidak berubah. Mereka tetap sama. Tapi mereka punya apa? Mereka punya harapan, mereka punya semangat. Mereka punya hati yang berkobar-kobar. Bukankah itu modal yang besar? Selanjutnya kalau kita baca bagaimana pelayanan mereka berdua, bagaimana pelayanan mewartakan Injil, mereka lakukan dengan berkobar-kobar. Bapak saudara, kita perlu menyempatkan, memberikan waktu untuk Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Agar kita dapat mendengar, kita dapat melihat apa yang Tuhan inginkan. Yang kadang Tuhan ingatkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan lewat sesuatu yang sederhana. Kleopas dan rekannya ini menyadari
bahwa ini adalah sang guru lewat peristiwa sederhana. Apa itu? Pemecahan roti. Sesuatu yang bukan sebuah pesta pora, sebuah perjamuan makan, bukan. Tapi pemecahan roti, hal yang sederhana. Apa yang mau dikatakan? Lewat hal sederhana di dalam kehidupan kita hari demi hari, Tuhan bisa hadir. Tuhan mau hadir, Tuhan mau mengingatkan kita, menegur kita, menguatkan kita. Mungkin lewat orang-orang yang tidak kita kenal. Lewat peristiwa yang kita anggap biasa aja, aja untuk kehidupan kita. Rutinitas kita yang sudah kita lakukan setiap hari. Ketika kita maknai lewat firman, lewat ngobrol dengan Tuhan, kita akan menemukan makna yang berbeda. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca bagian ini, kedua murid ini berkobar-kobar dan mereka kembali dari Emmaus ke Yerusalem. 7 mil jauhnya perjalanan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka membagikan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membagikan apa yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mari kita bagikan. Inilah natur Injil. Inilah natur berita sukacita. Ketika kita simpan hanya pada diri kita, untuk diri kita saja, maka berkat itu hanya berhenti sampai di situ. Tapi ketika mereka berbagi, memang di sini tidak dituliskan, tapi saya membayangkan ketika mereka sampai di sana, mereka berbagi, menceritakan apa yang mereka temukan. Dan ini membuat mereka semakin berkobar-kobar lagi. Jadi Bapak Saudara, mari hari ini kita berhenti sejenak. Kita berdoa bersama. Kita merenungkan firman Tuhan. Dan juga kita membagikannya. Bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terdekat. Apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, kita bagikan. Yuk mulai bercerita. Walaupun kita rungkat katanya, hancur lebur. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan yang senantiasa menolong, menopang, dan berjalan dengan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami Tuhan ingatkan bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan waktu untuk ngobrol. Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau mulai hari kami. Tuhan sendiri yang menolong kami. Tuhan sendiri yang mampukan kami. Dan ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kiranya perjumpaan itu boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga, kepada rekan-rekan kami, agar mereka juga boleh berkobar-kobar seperti kami. Bapa di surga, tolong kami, berkati kami, dan lindungi kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai sini dulu perjumpaan kita di Sapaan Gembala GKI. Sampai jumpa di Sapaan Gembala berikutnya. Tuhan berkati.